Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 2? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan diberkahi dalam belajar, serta ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Anak-anakku kelas 2, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 4. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu PPKN dan juga Bahasa Indonesia. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Perhatikan ya gambarnya. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti oleh seluruh siswa dan juga guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Ya, anak-anak, apakah kalian pernah memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan melakukan upacara? Ya, dulu mungkin pernah ya, waktu kelas 1. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada teks atau naskah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu isinya ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Itu yang pertama. Yang pertama itu berarti tanah air. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Itu yang kedua, yaitu isinya tentang bangsa. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang ketiga, tentang bahasa Indonesia. Ingat-ingat ya, yang pertama itu tanah air, yang kedua bangsa, dan yang ketiga adalah bahasa ya. Kalian juga bisa ya menghafalkannya. Memperingati Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober ya. Sumpah Pemuda adalah hasil dari sebuah kongres pemuda. Kongres tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Kalian bisa menghitungnya, sekarang tahun 2020. Sudah berapa tahun ya kita memperingati Sumpah Pemuda? Tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Untuk menghormati peristiwa Kongres Pemuda, pemerintah membuat Museum Sumpah Pemuda. Sekarang pilihlah kata berikut yang memiliki arti yang sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Perhatikan ya, di sini ada 5 soal. Yang pertama, tanah air. Tanah air itu memiliki arti yang sama dengan apa? Ya, tanah kelahiran. Yang kedua, ada bangsa. Bangsa itu memiliki arti yang sama dengan kata apa? Apakah musuh, masyarakat, atau penjajah? Ya, bangsa itu memiliki arti yang sama dengan kata masyarakat. Yang ketiga, ada kata sumpah. Sumpah itu memiliki arti yang sama dengan kata apa?
Apakah ikrar, ingkar, atau sombong? Ya, sumpah itu memiliki arti yang sama dengan kata ikrar. Yang keempat ada kata hikmat. Hikmat itu memiliki arti yang sama dengan khusyuk, seperti itu ya. Dan yang terakhir ada kata bersatu. Bersatu itu memiliki arti yang sama dengan kata apa? Ya, berkelompok. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang selanjutnya mengenal perbedaan suku. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah ya belajar tentang perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, maaf ini tulisan Batak ya. Terus ada suku Dayak dan juga suku Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Dan masih banyak lagi suku-suku yang lain yang terdapat di Indonesia. Di sini contohnya ya, Siti itu berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Lani berasal dari Kalimantan. Dan Edo berasal dari Papua. Nah, sekarang bagaimana sikap kamu kepada teman yang berbeda suku atau daerah asal? Ya, kita harus saling menghormati dan juga menghargai ya anak-anak. Selanjutnya adalah menulis cerita berdasarkan gambar. Sebuah cerita dapat ditulis berdasarkan gambar. Caranya adalah dengan memperhatikan baik-baik gambar tersebut. Selanjutnya, kita harus menentukan isi gambar tersebut. Isi gambar tersebut akan menjadi ide utama sebuah cerita. Ide utama lalu dikembangkan menjadi sebuah cerita yang singkat ya. Jadi nanti kalian mencoba menulis cerita berdasarkan gambar secara singkat saja ya. Perhatikan contohnya, di sini ada sebuah gambar anak yang sedang memancing. Nah, kalian supaya membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Berikut contohnya. Ya. Andi sedang libur sekolah. Waktu liburnya ia gunakan untuk memancing. Ia memancing di pinggir sungai dekat rumahnya. Ia terlihat sangat bersemangat untuk mendapatkan ikan. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya ia mendapatkan ikan yang cukup besar. Ia merasa sangat senang. Seperti itu ya anak-anak. Itulah materi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami yang sudah Bu Guru jelaskan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.